siang Mas. Sebelumnya kami mau berterima kasih dulu udah menyempatkan waktunya untuk membantu kami menyelesaikan tugas wawancara dan observasi ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Lorensya dari Psikologi Angkatan 2023 dan nanti mungkin akan perkenalan dengan teman-teman saya juga. Mungkin boleh perkenalan singkat dulu dari Mas sendiri. Nama sama posisi aja. Boleh. Saya Rizal Matofani, panggil Rizal. Posisi saya di staf kemahasiswaan, Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Oke, baik. Berarti tadi kalau di Mas tuh sebagai di Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Kalau boleh tahu divisi lebih spesifiknya tuh apa Mas dari biro ini? Ya, jadi kan kemahasiswaan dan alumni ada dua aspek kan terkait kemahasiswaan dan alumninya. Saya lebih fokus di kemahasiswaannya. Dan kemahasiswaannya juga itu masih banyak lagi unsurnya, kayak ada beasiswa, ada JSDP, dan saya fokusnya ke kemahasiswaan yang organisasi dan prestasi. Oke. Kalau boleh tahu atasan langsungnya Mas Rizal ini apa dan bawahannya tuh apa? Oke, untuk atasan ada kepala bagian Pak Fauzan. Di atasnya lagi ada Pak Ronald, kepala biro. Kalau bawahan nggak ada. Nggak ada, oke. Mungkin itu dulu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya lagi ya Mas. Terima kasih Mas. Selamat sore Mas Rizal, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Sikirani dari Prodi Psikologi. Selanjutnya saya mau bertanya untuk job desk utamanya ini Mas Rizal sih ngapain? Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, terkait kemahasiswaan, mengatur kebijakan organisasi kemahasiswaan, kayak himpunan, BEM, BPN, UKM, juga prestasi-prestasi mahasiswa, misalkan lomba-lomba yang dari LIPI, lomba-lomba dari Filmawa, ataupun lomba dari kampus lain. Oke. Kemudian untuk di BKL sendiri apakah ada divisinya? Ada. Untuk job desk per divisi itu apa aja Mas? Di BKL itu ada yang pusat karir dan alumni, itu terkait karir center, intinya alumni itu diarahkan nantinya termasuk pekerjaan dan info-info job lainnya. Terus yang kedua ada bagian kemahasiswaannya, ini ada yang JSDP, MBKM, beasiswa, sama kemahasiswaan organisasi, juga pengembangan karakter mahasiswa. Oke. Untuk Mas Rizal sendiri pernah nggak sih mengalami job desk tambahan yang di luar dari job desk Mas? Pernah, sering. Kalau boleh tahu apa itu Mas? Kalau saya sih yang rutin malah ya, kayak sosial media PKL, dan kemudian kalau misalnya ada event-event PKL itu kebetulan banyak banget eventnya, kayak misalnya kegiatan Prima, kemudian ada kegiatan mahasiswa, BEM, ada yang seminar dan sebagainya. Mungkin itu menjadi bagian tambahan juga. Oke, terus untuk selanjutnya apa aja sih wewenang dan hak Mas Rizal? Kalau misalnya wewenang, mungkin tidak ada wewenang yang ini banget ya. Paling saya bisa mengusulkan satu kebijakan terkait itu tentang ormawa atau tentang prestasi, dan itu diajukan gitu. Artinya berarti hak saya ya mengajukan aspirasi yang saya punya aja. Adapun wewenang dari saya ke bawah, artinya dari saya ke mahasiswa, itu bisa satu instruksi gitu dari saya. Artinya ketika saya bilang A terkait kebijakan, maka mahasiswa yang ada di ormawa juga prestasi itu bakal dapat. Oke. Selamat sore Mas Rizal, perkenalkan nama saya Aisyah Zahra Rahmania dari Psikologi Angkatan 2023. Baik, saya izin untuk melanjutkan pertanyaan ya Mas. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan Mas Rizal? Apakah Mas Rizal cenderung melakukan pekerjaan di luar ruangan atau di dalam ruangan? Sebetulnya balance sih, seimbang, tapi cenderung kalau ada ini banyak di ruangan juga. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika melakukan pekerjaan itu apa saja perlengkapan yang dilakukan oleh Mas Rizal? Saya paling bawa buku sama pulpen. Untuk melakukan pekerjaan Mas tuh ada nggak sih syarat-syarat yang biasanya Mas lakukan terlebih dahulu? Apa ritual atau apa? Atau seperti melakukan absensi atau semacam itu Mas? Pasti. Ada. Itu kan terkait keperluan administrasi ya.
Jadi terkait hal itu pasti dilakukan kayak misalnya buat barcode absen dan sebagainya. Tapi sekarang itu di UPJ kan udah paperless, jadi kita semua menggunakan digital. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah syarat untuk Mas menempatkan posisi di pekerjaan Mas ini? Gimana? Penempati posisi Mas ini, jabatannya Mas, itu ada syarat-syarat dulu nggak Mas sebelumnya? Syarat pendidikan atau? Oke. Mungkin untuk syarat kualifikasi gitu ya. Yang jelas S1, kemudian spesifikasi S1-nya sebenarnya tidak terikat apapun ya. Tapi yang dibutuhkan ya skill organisasi. Artinya kalau misalkan kuliahnya udah sempat ikut banyak organisasi, otomatis itu akan menjadi kualifikasi juga. Dari hard skill atau soft skill itu juga harus ada yang benar. Sangat. Jadi lebih ke komunikasi justru sangat penting karena kan kita hubungannya orang banyak. Mungkin kalau dari soft skill itu di komunikasi, tapi kalau di hard skill yang paling dibutuhi itu apa Mas? Ya, Microsoft. Microsoft. Nah, baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Mas Rizal.